Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan membahas permasalahan yang sangat signifikan yang harus kita jaga dan perhatikan dengan baik. Yang berkaitan dengan menjaga hati di tengah dunia yang menyibukkan kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di era yang penuh dengan kesibukan kita berkaitan dengan media sosial, berkaitan dengan mencari pekerjaan, bahkan mempersiapkan sekolah anak-anak kita yang berkaitan dengan urusan dunia. Terkadang membuat kita sering lupa satu hal yang paling penting yang harus kita tata dalam perjalanan kehidupan kita. Permasalahan apa itu atau satu hal apa itu, yaitu menjaga hati kita agar tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah oleh diri kita semua, sesungguhnya hati kita itu adalah merupakan pusat kendali rohani kita sebagai manusia. Maka jika hati kita ini rusak, maka keseluruhan kehidupan kita itu pasti akan rusak. Namun jika hati kita ini baik, maka keseluruhan urusan kehidupan kita pun jadi baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada kita dalam firman-Nya pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari kiamat itu, ketika harta-harta kita, anak-anak kita, semuanya tidak memberikan manfaat kepada kita. Bahkan jabatan, kedudukan, pangkat yang kita miliki itu tidak akan memberikan manfaat yang berguna pada diri kita. Allah tegaskan kecuali hanya orang-orang yang mereka menghadap Allah dengan hati yang bersih. Makna daripada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 ini adalah hati yang selamat itu hendaknya dijauhkan daripada syirik, hasad dan iri serta penyakit-penyakit hati lainnya. Maka itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita di kemudian hari. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-10 Allah memberikan ketegasan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambahkan penyakit itu kepada diri mereka. Walahum, dan bagi mereka, adzabun alim, azab yang amat pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena kedustaan mereka. Memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya hati yang tidak dijaga dari penyakit hati seperti ria, hasad, sombong, takabur, maka akan membuat pelakunya menjadi tersesat. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah oleh diri kita semua, sesungguhnya dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh kita akan menjadi rusak. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita untuk selalu senantiasa berdoa dengan doa Allahumma ja'al qalbi nakiyan. Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah qalbi, hatiku, nakiyan, hati yang penuh dengan kebersihan. Waj'al fi qalbi nuran, dan jadikanlah hatiku hati yang bercahaya. Sebuah kisah inspirasi yang bisa memberikan manfaat kepada kita
datangnya dari kisah Hasan Al-Basri yang berkisah tentang dirinya dengan kehidupan dunia. Hasan Al-Basri satu ketika pernah ditanya, "Apakah rahasiamu hingga hatimu selalu tenang walaupun dunia ini ribut?" Maka ia menjawab, "Aku tahu bahwa rezekiku tak akan diambil oleh orang lain, maka hatiku akan menjadi tenang. Aku tahu bahwa waktuku terbatas, maka aku sibukkan hatiku dengan akhirat bukan dengan dunia." Penjelasan daripada ungkapan di atas adalah hati yang fokus kepada akhirat tak akan terganggu dunia dan tidak akan pernah tergoda dengan godaan-godaan dunia yang penuh menghilaukan. Kemudian yang kedua, kisah seorang sahabat yang dijamin Nabi SAW masuk surga. Nabi SAW pernah menunjuk seorang sahabat yang biasa tidak dikenal. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, dia akan termasuk penghuni surga. Para sahabat penasaran. Lalu Abdullah bin Amr pun mengikuti salah satu sahabat itu diam-diam ke rumahnya. Kemudian bermalam di rumahnya selama 3 hari, ternyata ia tidak melihat ibadah yang spesial dilakukan sahabatnya itu. Lalu ketika ditanya rahasianya, maka sahabat itu menjawab bahwa setiap malam sebelum dia tidur, dia membersihkan hatinya dari dendam, iri, dan kebencian kepada sesama kaum muslimin yang ia ketahui. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bukan banyaknya ibadah saja yang membawa kita ke surga, tapi hati yang bersih juga adalah merupakan syarat yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita diperintahkan untuk banyak melakukan ibadah, kemudian memperbaiki hati kita. Hal penting yang dapat kita ambil dari pembahasan di atas adalah yang pertama, mari kita menjadi kunci diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu menilai apa yang kita lakukan bukan karena apa-apa, tetapi melihat hati kita dan melihat amal kita yang kita kerjakan dengan ikhlas mengharapkan dan rahmat Allah. Yang kedua, melahirkan ketenangan jiwa dan pikiran ketika hati kita itu benar-benar bersih untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati yang bersih membuat hidup kita terasa ringan. Yang ketiga, kita akan terhindar dari penyakit hati yang membinasakan, seperti ria, hasad, ujub, dan sombong ketika kita terus mengembangkan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang ridha dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ia akan menjadi sebab diampuni dan dimuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai hamba yang selalu senantiasa membersihkan hatinya. Yang kelima, menjadikan amal sedikit tapi berkualitas tinggi. Artinya, karena ikhlasnya datang dari hati yang jernih, maka pahala akan didapatkan menjadi besar ketika amalan itu hanya sederhana. Yang keenam, mudah-mudahan dengan hati yang bersih Allah menerima diri kita dalam ibadah yang kita lakukan dan kemudian kita bisa menerima kebenaran dan nasihat yang diberikan kepada diri kita agar hati kita bertambah menjadi bersih, lebih lembut terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah oleh karena kita terus membersihkan hati kita. Saudaraku yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang berbahagia, ketahuilah oleh diri kita semua di tengah dunia yang sibuk dengan penuh fitnah, menjaga hati lebih penting daripada menjaga penampilan. Karena hati adalah ladang akhirat kita. Maka jangan biarkan hati menjadi keras, hitam, atau sakit karena dunia. Semakin bersih hati kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu merenovasi hati kita menjadi hati yang diridhoi dan diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.